Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Kabari dimanapun berada, kita masih berada pada pembahasan buku Halal Haram dalam Pernikahan. Ada satu bab yang tertinggal, yaitu status anak zina. Ya, status anak zina. Ini merujuk pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita bahwa suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu datang untuk mengambil anak dari saudaranya namanya Utbah bin Abi Waqqas. Ini pada zaman jahiliyah ceritanya ya. Utbah bin Abi Waqqas ini pernah melakukan hubungan di luar pernikahan, melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dengan budak daripada Zam'ah. Zam'ah ini adalah bapaknya Saudah. Saudah ini adalah istrinya Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, ketika Utbah bin Abi Waqqas memerintahkan saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengambil anak hasil perzinaan antara Utbah dengan budaknya Zam'ah. Ketika mau diambil anak itu, maka ada saudara dari Saudah yang namanya Abdun bin Zam'ah mengatakan tidak boleh. Anak ini adalah anak daripada budaknya Zam'ah. Berarti adalah saudara saya, saudara sebapak lain ibu. Karena budak ini adalah budaknya Zam'ah, statusnya seperti istri ya. Jadi halal bagi Zam'ah. Maka kalau anaknya lahir, berarti lahir dari pernikahan atau perbudakan yang resmi, maka dianggap saudaranya Abdun. Maka kemudian mereka berdua menemui Rasulullah SAW dan beliau bersabda, al-waladu lil firasi walil ahiri al hajar, yang artinya al-walad lil firas, anak yang lahir itu dianggap anak dari pernikahan resmi atau anak dari perbudakan resmi, bukan dinisbahkan kepada orang yang berzina. Walil ahiri al hajar, adapun yang berzina al hajar tidak mendapatkan anak. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa jika ada seorang istri dari seorang suami itu berzina dengan tetangga sebelah, anak tetangga berzina. Jadi istri dari A, anggap saja A mempunyai istri B, B ini berzina dengan C, C ada tetangganya. Ketika berzina itu terjadilah kehamilan dan melahirkan anak, berarti kan anak hasil perzinaan, namanya D. Anak zina yang bernama D ini harus dinisbahkan kepada ibu aslinya, yaitu B, dan bapak daripada istri ibu ini yang namanya A tadi, tidak dinisbahkan kepada laki-laki pezina. Dari situ bisa disimpulkan bahwa anak hasil dari perzinaan tidak dinisbahkan kepada bapak yang menzinai ibu yang melahirkannya. Itu kalau perempuan yang berzina itu sudah punya suami, jadi dinisbahkan kepada suami yang sah walaupun itu hasil perzinaan. Anak hasil perzinaan dinisbahkan kepada suami perempuan yang berzina walaupun hakikatnya dia adalah anak hasil perzinaan. Kalau menggunakan DNA itu sudah dibuktikan DNA itu menurut bapak yang menzinai. Jadi sini ada dua istilah. Pertama ada namanya anak syariah dan ada anak konvensional. Ya. Kalau di sana ada bank syariah dan bank konvensional, maka di sini ada anak syariah dan anak konvensional. Dengan bahasa lain, anak biologis
dan anak syariah. Secara biologis, anak perzinaan, anak hasil perzinaan ini adalah anak yang menzinai perempuan ini secara biologis. Tapi secara syar'i itu adalah anak suami yang sah. Karena dia sudah menikah, ada saksinya, ada walinya, ada buku akte pernikahannya. Maka jika perempuan itu hamil, ya langsung dinyatakan kepada suami yang sah. Walaupun kalau kita telusuri, ternyata itu hasil perzinahan. Tujuannya apa? Tujuannya satu, untuk menjaga nasab daripada anak hasil perzinahan. Yang kedua, untuk menghormati, ya, namanya pernikahan yang resmi itu dihormatin. Yang ketiga, menutupi aib. Seandainya berzina benar, jangan disabarkan, jangan dibesar-besarkan. Karena kalau kita menyebarkan perzinaan, menyebarkan berita perselingkuhan, itu sama aja melecehkan Islam, sama aja kita menjelek-jelekkan Islam. Ya, jadi untuk menutupi aib, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Ini, ya, ketika orang itu punya suami. Ya, maka tadi Rasulullah SAW, ya, bersabda bahwa anak milik istri yang punya suami, walaupun itu hasil perzinahan. Walil akhiril hajar, adapun yang berzina tidak mendapatkan anak. Kemudian beliau bersabda kepada istrinya yang bernama Saudah, wahai Saudah, kamu pakai hijab, ya, ketika bertemu dengan anaknya hasil perzinahan ini. Kenapa pakai hijab? Karena walaupun itu saudara sebapak, ya, secara syariah ada saudara sebapak daripada Saudah, yaitu istri Rasulullah SAW, tetapi secara fisik, secara biologis mirip dengan Utbah bin Abi Waqqas yang berzina dengan budak daripada Zam'ah tadi. Makanya ini secara syariah memang saudaranya Saudah, tetapi secara biologis adalah anak daripada Utbah bin Abi Waqqas yang bukan saudara daripada Saudah. Jadi di sini Islam menggabung antara dua. Pertama, antara status syariah dari anak zina itu, yang kemudian jaga-jaga seandainya nanti dalam hakikatnya itu bukan anak biologisnya. Ini keadaan ini hanya untuk orang yang punya suami. Bagaimana kalau sekarang mahasiswi dengan mahasiswa atau anak SMA laki-laki dan perempuan berzina, masing-masing belum punya suami dan belum punya istri, kemudian berzina menghasilkan anak. Nah, anaknya dinisbahkan kepada siapa? Tentunya enggak mungkin dinisbahkan kepada suami perempuan itu, karena suami perempuan itu belum punya suami. Jadi anak itu dinisbahkan kepada ibunya, kepada wanita yang belum punya suami yang berzina ini dinisbahkan kepada dia, berarti dia anak fulanah. Apakah boleh dinisbahkan kepada laki-laki yang berzina? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh dinisbahkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya karena tidak ada dalilnya. Sebagian ulama mengatakan untuk menjaga status anak ini, maka secara administrasi boleh dinisbahkan kepada bapak yang menzinai ibunya atau laki-laki yang menzinai ibu yang melahirkannya, walaupun secara syar'i, secara hakiki itu bukan anak, ya, anak secara syar'i, walaupun secara hakiki itu adalah anak biologisnya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu untuk menjaga, ya, kehormatan daripada anak dan kedua orang tuanya. Demikian kajian tentang status anak zina, baik status anak zina yang dilahirkan dari perempuan yang punya suami maupun status anak zina yang dilahirkan dari perempuan yang belum punya suami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.